Oke, mari kita bedah ini. Biasanya kan kalau kita ngomongin sejarah peradaban manusia, ada semacam ekspektasi di kepala kita tentang garis waktu yang rapi banget. Sesuatu yang sangat linier gitu. Iya, kayak garis lurus yang terus naik ke atas. Nah ya, Anda yang lagi dengerin pasti inget deh apa yang diajarin di sekolah dulu. Awalnya kita ini kan cuma kelompok pemburu dan pengumpul yang hidupnya menderita banget, pindah-pindah terus, dan selalu terancam kelaparan. Bener. Terus tiba-tiba, jeng-jeng, kita menemukan keajaiban yang namanya pertanian. Nah, pertanian ini menghasilkan surplus makanan yang kemudian membebaskan sekelompok orang dari keharusan bekerja kotor di ladang. Dan kelompok yang tiba-tiba punya banyak waktu luang ini kan yang akhirnya menjadi kelas elit. Tepat banget. Dan dari waktu luang para elit inilah, katanya, tiba-tiba lahir seni, agama, sains, dan peradaban yang kompleks. Itu kan kedengarannya sangat masuk akal ya. Bersih, logis, dan berurutan. Narasi kayak gitu emang sangat dominan di buku teks sejarah kita. Itu sebenarnya berakar pada pemahaman materialisme historis tradisional. Konsep ini tuh sangat nyaman untuk dipercaya sama masyarakat modern, karena ngasih pembenaran yang seolah-olah rasional. Narasi itu secara halus membisikkan ke kita bahwa hierarki sosial, kelas penguasa, dan ketimpangan itu adalah hasil sampingan yang wajar. Bahkan esensial ya untuk kemajuan. Betul, esensial untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai kemajuan. Karena asumsinya, tanpa elit kita bakal selamanya terjebak di zaman batu. Membaca materi yang jadi fokus penelusuran mendalam kita hari ini, yaitu transkrip video perkuliahan sejarah yang super memukau dari Predictive History berjudul Secret History Number 13, Mandate of Heaven. Dan seketika garis waktu rapi dari buku teks itu hancur berkeping-keping. Hancur lebur. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, istilah Mandate of Heaven atau mandat dari langit ini perlu kita perjelas dulu ke Anda. Ini bukan sekedar istilah religius biasa loh. Ya, aslinya ini adalah filosofi politik kuno Tiongkok yang menyatakan bahwa seorang penguasa itu dapat hak kosmis atau hak ilahi untuk memerintah langsung dari dewa. Dan kalau penguasanya lalim, mandat itu bisa dicabutkan. Benar banget. Tapi dalam konteks sumber kita hari ini, Mandate of Heaven ini dipakai sebagai metafora universal. Untuk ngebahas bagaimana para elit di seluruh dunia kuno itu menciptakan mitologi. Demi apa? Demi melegitimasi kekuasaan mereka. Misi kita hari ini benar-benar mau ngebongkar tuntas sejarah peradaban ini. Sesi kita kali ini bakal menunjukkan bahwa mandat tersebut sebenarnya nggak pernah turun dari langit. Itu dirancang secara sengaja di atas bumi sebagai alat rekayasa sosial berskala epik. Nah, untuk Anda yang lagi dengerin, Anda mungkin mikir, ngapain sih saya harus ngabisin waktu mikirin urusan orang-orang kuno ribuan tahun yang lalu? Pertanyaan yang valid sih. Iya kan? Alasannya itu krusial banget. Kita sering anggap sejarah kuno cuma deretan tanggal usang atau nama raja yang susah dieja. Tapi pas Anda paham gimana narasi awal ini dibangun dari nol, Gimana kebenaran itu direkayasa gitu ya? benar, itu bakal ngubah secara radikal cara Anda melihat struktur kekuasaan di kantor Anda, berita politik yang Anda baca, bahkan film pahlawan super yang Anda tonton akhir pekan ini. Karena sumber kita ini menantang asumsi dasar kita. Dikatakan bahwa manusia purba itu sama sekali nggak butuh kelas elit penguasa untuk mulai berpikir kreatif. Buktinya jelas loh, seni, agama, sains, itu semua udah ada jauh sebelum kelas penguasa terbentuk. Kita bisa lihat bukti arkeologis yang tak terbantahkan, kayak kompleks kuil raksasa Göbekli Tepe di Turki masa kini. Oh iya, itu situs yang luar biasa. Situs ini dibangun oleh masyarakat prasejarah jauh sebelum mereka mengenal pertanian. Ini membalikan banget logika sebab akibat yang selama ini kita yakini. Berarti orang kuno awalnya kumpul secara sukarela ya? Betul, karena dorongan spiritual. Mereka bergotong royong bangun monumen pemujaan masif. Pertanian itu justru diciptakan belakangan. Kenapa bisa gitu? Karena pas ribuan orang kumpul di satu titik untuk bangun kuil raksasa, tiba-tiba ada masalah logistik. Gimana cara ngasih makan mereka semua? Masuk akal. Jadi pertanian lahir sebagai solusi praktis untuk ngedukung proyek agama itu ya, bukan sebaliknya. Persis. Analogi yang langsung muncul di kepala saya pas baca bagian ini tuh soal teknologi modern. Percaya bahwa manusia purba butuh kelas elit untuk bikin peradaban, itu sama konyolnya kayak Kayak apa tuh? percaya kalau Anda butuh seorang CEO berjas rapi yang digaji miliaran supaya sebuah smartphone bisa tercipta.
Padahal kan para insinyur, teknisi, dan masyarakat luaslah yang punya imajinasinya. Iya benar, mereka yang punya kreativitasnya dari awal. Nah, CEO itu seringnya cuma masuk di tahap akhir aja. Dia bangun birokrasi di sekeliling inovasinya, terus ngeklaim hak patennya. Dan dari materi kita, itulah tepatnya yang terjadi di masa lalu. Orang-orang ngebangun kuil, perlahan-lahan para penjaga kuil ini yang awalnya mungkin cuma relawan yang dihormati, mulai mengonsolidasikan kekuasaannya. Transformasi yang licik ya. Posisi penjaga kuil ini bertransformasi jadi jabatan pendeta turun-temurun yang super eksklusif. Disinilah akar mula birokrasi muncul. Mereka merancang apa yang disebut sejarawan sebagai ekonomi kuil. Bayangin Anda itu petani di masa itu. Daripada nyimpan semua hasil panen Anda diwajibkan nyerahin sebagian besar gandum Anda ke lumbung kuil. Terus kuilnya ngapain dengan gandum sebanyak itu? Kuil yang mendistribusikannya kembali ke masyarakat dalam bentuk jatah makanan, sekaligus membiayai proyek irigasi atau tembok kota. Wah, ini pada dasarnya bentuk paling primitif dari sistem perpajakan ya. Bener banget, sistem perpajakan terpusat yang pertama. Tapi tunggu dulu, bagian ini yang bikin saya agak bingung pas baca sumbernya. Kalau sistemnya mulai terasa memeras, pendetanya makin korup, dan Anda sebagai petani harus nyerahin hasil keringat Anda ke kuil. Kenapa mereka nggak angkat kaki aja? Nah itu, maksud saya, di masa awal peradaban kan populasi belum padat. Dunia di luar pemukiman itu masih sangat luas. Kalau saya merasa dieksploitasi sama CEO kuil ini, saya tinggal kemas barang, jalan beberapa kilometer, dan buka lahan baru yang bebas pajak kan? Pertanyaan yang sangat tajam. Dan yang sangat memukau di sini adalah di sanalah letak paradoks utamanya. Secara teknis, wilayah yang belum diklaim emang membentang tak terbatas. Jadi mereka beneran punya kebebasan fisik buat pergi ya? Iya, tapi bertahan hidup sendirian di luar sana berarti melepaskan diri dari jaringan irigasi yang ngejamin panen dan melepaskan perlindungan tembok kota pas musim pacaklik tiba. Oh, jadi biayanya terlalu mahal. Betul, biaya sosial dan logistiknya terlalu tinggi. Tapi masalahnya bagi para elit korup ini, ancaman bahwa kaum petani bisa pergi kapan aja itu bikin mereka nggak bisa tidur nyenyak. Pasti dong. Gimana cara mereka nahan tenaga kerja gratis yang krusial ini? Gimana caranya biar masyarakat nggak sadar kalau mereka sebenarnya punya pilihan? Kalau rantai fisik terlalu sulit dijaga, Anda harus ngerantai pikiran mereka. Wah, dan cara paling efektif buat ngerantai pikiran populasi adalah dengan nyiptain mitologi. Dan juga sistem tulisan, ya kan? Bener banget. Mereka ngelakuin semacam gaslighting berskala massal. Elit ini harus meyakinkan jelata kalau hierarki yang timpang ini bukan rekayasa pendeta Seraka, tapi tatanan alam semesta. Perintah ilahi gitu ya? Iya, jelata dipaksa percaya bahwa kerja keras dan nyerahin panen ke kuil itu adalah kehendak mutlak dewa-dewa di langit. Bener-bener manipulasi pikiran massal di level yang gila sih. Tapi mari kita bahas aspek geografisnya juga. Karena ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Sumber kita menyoroti bahwa peradaban besar pertama itu nggak muncul secara acak. Ada alasan real estate? Iya, murni letak strategis. Kenapa orang pada akhirnya menetap dan nggak pergi kemana-mana? Kita bisa lihat polanya pada 4 pusat peradaban awal kan, Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus, dan Tiongkok. Kecuali Tiongkok yang agak terisolasi karena pegunungan Himalaya, 3 peradaban lainnya itu punya DNA geografis yang identik banget. Mereka ada di garis lintang yang nyaris sejajar. Betul, siklus iklimnya paling optimal buat nanam gandum. Terus mereka juga ada di tepian sungai-sungai raksasa, Nil, sistem Tigris-Eufrat, dan Indus. Dan yang krusial dari transkrip ini, kedekatan mereka dengan laut atau samudra. Mesir punya Laut Tengah dan Laut Merah. Mesopotamia punya akses ke Teluk Persia. Indus terhubung ke Samudra Hindia. Akses air ini jalan tol kuno loh. Jalan tol kuno yang bikin perdagangan lintas benua meledak. Dan di tengah-tengah jaringan jalan tol ini, duduklah Sumeria di Mesopotamia. Posisi Sumeria itu ibarat pusat gravitasi dari seluruh aktivitas ekonomi kuno. Secara geografis, dia ngejembatani lembah Indus di timur, Anatolia di utara, Mesir di barat, dan Arab di selatan. Persimpangan jalan dunia kuno lah ya. Karena intensitas transaksinya gila-gilaan, dorongan komersial inilah yang akhirnya ngelahirin penemuan revolusioner, yaitu tulisan. Disinilah bagian yang benar-benar menarik pas saya baca sumbernya, terutama pas ngebahas teori konspirasi internet. Anda pasti pernah dengar kan narasi liar yang bilang kalau alien kayak Anunnaki gitu. Oh ya, turun ke Sumeria kan? Iya, turun buat ngajarin tulisan cuneiform, karena orang mikir, nggak mungkin,
manusia purba bisa tiba-tiba punya sistem sekompleks itu? Sumer ini ngebantah teori itu dengan jenaka dan logis banget. Kebutuhan itu ibu dari segala penemuan. Tepat. Tulisan diciptakan bukan karena wahyu alien, dan bukan buat nulis sajak cinta juga. Tulisan cuneiform yang dicetak di atas tanah liat itu semata-mata buat kwitansi. Itu buku kas kuno sebenarnya. Bener, pas puluhan bahasa beda ngumpul di satu pasar, Anda butuh standar baku buat nyatet jatah makanan dan jumlah domba yang ditukar. Sumeria itu benar-benar Silicon Valley dunia kuno. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sumber kita nekenin bahwa peradaban barat itu nggak tumbuh dalam isolasi. Mereka terus-menerus berdialog. Bergesekan dan berdagang. Betul. Inovasi kayak tulisan yang awalnya cuma buat ngitung gandum, perlahan-lahan disadari potensinya sama kaum elit. Potensinya berubah jadi senjata ya. Iya, tulisan dipersenjatai buat ngebakukan narasi tunggal dan menulis ulang kenyataan. Yang bawa kita pada inversi sejarah. Gila nih, merinding sih pas bacanya. Seiring membesarnya kota berkat perdagangan, populasinya meledak. Ini memicu peperangan dan penaklukan agresif. Sistem birokrasi ini sekarang butuh sistem kepercayaan baru yang bisa melegitimasi kekerasan dan kerja fisik yang melelahkan. Dan momen inilah yang ditandai dengan, ini istilah dari materinya ya, pembunuhan Dewi Ibu. Era awal sebelum ada negara itu sistemnya animisme. Mereka muja Dewi Ibu yang identik dengan kesuburan, keseimbangan bumi, dan welas asih. Alam dipandang bakal nyediain apa yang dibutuhin manusia tanpa harus dieksploitasi kan? Menariknya juga, transkrip ngutip pertanyaan audiens tentang mitos Pangu di Tiongkok. Oh iya, yang ngebahas dewa purba aslinya aseksual atau androginia. Iya, mewakili keseimbangan energi yin dan yang. Tapi keseimbangan itu jelas nggak nguntungin buat mesin birokrasi yang lagi kelaparan ini. Pendeta korup dan raja butuh ribuan tangan buat gali parit dan nebang hutan. Dan pasukan buat nyerang kota tetangga. Mereka nggak bisa pakai agama yang nyuruh orang hidup selaras dengan alam dong. Jadi mereka muter balik sistem kepercayaannya. Pemujaan bergeser drastis. Dari Dewi Ibu jadi dewa langit maskulin yang agresif. Kayak Ra, Zeus, Jupiter, atau Marduk. Dewa yang nuntut peperangan dan pengorbanan. Transisi brutal ini terekam detail banget di epik Enuma Elish dari Mesopotamia. Di situ diceritain dewa air tawar Apsu dan dewi air asin Tiamat. Tiamat ini sang dewi ibu. Mereka melahirkan dewa-dewa muda, terus ada konflik kan? Iya, konflik antar generasi. Dewa muda bunuh Apsu, Tiamat murka. Terus dewa muda ngangkat Marduk dewa petir buat ngelawan Tiamat. Dan cara penyelesaiannya ini brutal banget. Kutipan di transkrip sukses bikin saya bergidik loh. Soal Marduk belah tubuh Tiamat? Iya, dia belah tubuh Tiamat dan ini kutipan aslinya. Seperti ikan kering. Gila nggak tuh? Terus dia jadiin separuh langit, separuh bumi. Terus Marduk ini mulai bertingkah kayak birokrat. Dia naruh bintang sama bulan buat nandain waktu kan? Nyiptain birokrasi celestial. Buat apa coba? Supaya orang tahu persis kapan waktu jatuh tempo bayar pajak. Dan nasib manusianya lebih tragis lagi di teks itu. Marduk nangkep dewa pemberontak namanya Kingu, digorok, dan dari darahnya dia nyiptain manusia. Tujuannya dibikin manusia. Enuma Elish blak-blakan bilang manusia diciptain murni buat jadi budak para dewa. Biar para pendeta perwakilan dewa di bumi ini bisa bersantai. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini bukan cuma dongeng sebelum tidur loh. Ini pengambilan paksa oleh korporasi besar di dunia kuno. Elit birokrasi ngehancurin sistem lama yang menghargai alam. Dan ngegantinya sama manual kepatuhan yang membenarkan eksploitasi. Enuma Elish ini diukir di batu bukan karena orang nggak bisa menghafalnya. Terus kenapa? Sebagai alat propaganda abadi. Kayak film blockbuster yang ngehipnotis penontonnya. Coba bayangin Anda petani buta huruf, terus ngelihat cerita ini diukir masis di batu gede depan kuil. Pikiran Anda pasti beku. Bener, batu kan melambangkan kekuasaan absolut. Pikiran kritis langsung mati, otak dipaksa nerima kalau pajak yang mencekik itu benar-benar turun dari langit. Arsitekturnya rapih banget. Tapi agama formal bukan satu-satunya yang dibajak birokrasi kan? Nah ini, mereka juga ngerampas budaya populer. Mereka bajak dongeng lokal pahlawan rakyat buat ngedisiplinin raja yang tiran dan masyarakat umum. Transkrip kita pakai epik Gilgamesh sebagai contohnya. Raja tiran yang bertarung sama manusia tanah liat, liar Enkidu. Mereka jadi sahabat, berpetualang.
Tapi pas Enkidu mati, Gilgamesh takut mati juga dan nyari keabadian. Dia gagal terus dapat pencerahan. Pencerahan yang disisipin birokrat bahwa keabadian sejati adalah melayani rakyatnya dan ngebangun tembok kota. Sumber kita ngejelasin proses ini dengan analogi yang cerdas banget. Kayak rumor mahasiswa asrama yang mabuk. Tapi karena ceritanya seru, dari mulut ke mulut berevolusi. Seminggu kemudian ceritanya jadi dia ngerjain ujian 10 menit, dapat nilai 100, terus muntah di sepati profesor. Dan di kampus lain ceritanya dia ninju beruang di hutan. Birokrat kuno itu ngumpulin legenda urban hiperbolik kayak gini. Manusia liar, raja raksasa, dijahit jadi satu narasi epik. Dan inovasi utamanya adalah penambahan pesan moral. Versi aslinya, pahlawan ninju beruang dan ngetawain dewa merayakan kebebasan. Tapi versi revisi negara, pahlawan yang sombong itu akhirnya dimakan hidup-hidup. Pesan moralnya, jangan pernah menentang otoritas. Sistem kontrol yang sempurna. Bahkan raja penakluk baru pun harus tunduk. Tokoh kayak Sargon, Raja Daud, Genghis Khan, mitos pendiri mereka seragam banget. Iya, mereka pakai mitos Zeus. Polanya selalu sama. Panglima bayaran yang gulingin raja pakai cerita bahwa dia sebenarnya bukan rakyat jelata. Dia sebenarnya anak raja yang dirahasiakan kelahirannya. Begitu cerita ini dipercaya, kudetanya jadi takdir ilahi, mandat langit instan. Ini memunculkan pertanyaan penting soal tujuan teks tertulis. Dokumen propaganda kuno lainnya yang paling konyol menurut saya adalah perdebatan antara domba dan gandum. Wah, bagian ini tajam banget di materi. Saya nggak habis pikir pendeta nulis debat fiksi antara hewan dan tanaman. Domba pamer kemandirian dan kebebasannya berkelana. Dan gandum argumen kalau dia tumbuh tenang, nggak butuh penjagaan gembala yang cerewet. Dan dewa memutusin gandum pemenangnya. Kenapa? Karena aparat pajak benci banget sama masyarakat nomaden. Iya kan? Ironis banget. Pendeta pakai debat fiksi ini buat bikin gaya hidup bebas terlihat buruk. Pengembala domba itu susah dilacak dan dipajaki. Negara butuh populasi statis yang gampang diperbudak kayak petani gandum. Mereka mencuci otak warga biar bangga jadi manusia gandum. Tunduk hukum dan bayar pajak. Tulisan nggak pernah diciptain buat mencerahkan, tapi buat menstandarkan propaganda di berbagai negara kota. Gila, kesimpulan penelusuran tepat ini benar-benar ngebuka mata. Peradaban, agama, hukum, itu bukan evolusi alami. Itu proyek desain arsitektur sosial sama elit yang takut kehilangan tenaga kerja gratisnya. Daripada pakai pedang yang mahal, mending pakai mitos yang menjara pikiran. Nah, sebagai penutup, bawa ini ke dunia Anda saat ini. Tinggalkan transkrip kuno ini sejenak dan pikirkan. Kalau mitos agung kayak Enuma Elish ternyata cuma instrumen birokrasi kuno biar orang rela kerja bangun kota, mitos modern apa yang nahan Anda hari ini? Pertanyaan yang berat nih. Di masa depan nanti, apa sejarawan bakal ngelihat budaya kerja keras dari jam 9 ke jam 5 atau konsep pertumbuhan ekonomi tanpa batas sebagai versi modern dari Mandate of Heaven milik kita? Sebuah cerita yang kita ceritain ke diri sendiri buat membenarkan hierarki saat ini ya. Persis. Sesuatu untuk Anda pikirkan hari ini. Terima kasih banyak udah nyimak penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi ide berikutnya.